10 suku utara ini tidak pernah kembali dan kadang direferensikan sebagai 10 suku yang punah. Shalom, kita sekarang masuk episode yang ke-33 dan kita akan mulai membicarakan tentang masa pembuangan. Masa pembuangan itu dimulai ketika Asyur mengalahkan kerajaan utara Israel, itu di 2 Raja-Raja 17, dan Babel itu mengalahkan kerajaan selatan Yehuda, 2 Raja-Raja 23 dan 25. Selain bagian singkat di dalam 2 Raja-Raja ini, tidak ada kitab narasi lain yang mengisahkan tentang kisah pembuangan. Namun ada sedikit kitab tambahan, yaitu yang menyinggung kisah pembuangan, yaitu kitab Tobit, Daniel, dan Yehezkiel, yang akan memberikan wawasan kepada kita tentang keadaan umat Allah di masa itu. Jadi sejak dimulainya penaklukan Kanaan oleh Israel, itu sangat jelaslah bahwa tanah terjanji itu akan diberikan dengan suatu kondisi. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Ulangan 30, 16-18. Jadi Tuhan menginginkan umatnya itu diberkati di tanah terjanji yang penuh susu dan madu itu. Jika setia kepada perjanjian, ya kita sudah belajar. Namun jika tidak, konsekuensinya akan seperti yang dikatakan oleh Musa, ya, yang diperingatkan akan banyak yang binasa atau diasingkan dari tanah terjanji. Pembuangan secara perlahan itu menyadarkan akan kebutaan mereka akan dosa. Ya, membuat mereka itu tahu bahwa ketidaksetiaan terhadap perjanjianlah yang menjadi penyebab mereka berada di dalam situasi yang tragis, seperti yang diutarakan oleh Daniel. Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi engkau, serta berpegang pada perintahmu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturanmu. Kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Daniel 9. Dengan terbuangnya rakyat dari tanah terjanji dan bait suci juga telah dihancurkan, maka ibadah kurban perjanjian itu tidak dapat dilakukan. Maka dari itu, hukum khususnya terkait peraturan tentang makanan menjadi fokus dari kesetiaan umat Allah. Meja dapur itu menjadi mezbah pengorbanan dan banyak yang mencoba untuk setia, bahkan dengan rela mengorbankan dirinya daripada harus melanggar Tuhan dengan makan makanan yang tidak kosher, ya, atau haram. Sementara penahanan dan pembuangan Israel dan Yehuda itu menandakan hukuman terbesar atas pelanggaran akan perjanjian. Namun masa ini juga tercatat menjadi latar dari ucapan-ucapan yang penuh harapan untuk umat Allah. Berjanji bahwa perjanjian baru itu akan ditulis di hati mereka, tulang kering akan dihidupkan kembali, dan pemulihan umat Allah di tanah terjanji memberi secercah harapan pada segelintir, ya, sisa hati orang-orang yang setia.
Pengalaman pembuangan di dua kerajaan ini nanti kita akan terpisah bicarakannya. Di episode 33 ini kita akan fokus dengan kerajaan utara Israel yang kalah oleh Asyur ya. Kita ambil dari kitab Tobit karena adalah kitab yang satu-satunya teks biblis yang masih memberi kita gambaran tentang kehidupan Israel di masa pembuangan kerajaan utara. Ia menceritakan ada suatu keluarga yang tetap setia kepada Tuhan sekalipun di dalam keadaan kondisi yang kehilangan arah ya dan terasing. Tobit dan keluarganya itu menggambarkan sisa-sisa Israel kerajaan utara yang berjuang untuk menjadi harta yang berharga di antara umat. Nanti di episode selanjutnya kita akan bicarakan tentang kerajaan Yehuda yang dikalahkan oleh Babel. Ya, beserta ringkasannya tentang sejarah pembuangan. Di antaranya itu yang nanti yang tertangkap ialah Daniel dan Yehezkiel yang walaupun dibuang, keduanya itu tetap melayani dengan bersaksi bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan mereka di masa yang gelap itu. Nah, selain Daniel dan Yehezkiel yang berbicara dari Babel, Nabi Yeremia itu berbicara di antara di tanah terjanji ya, sisa Israel yang berbicara di tanah terjanji. Ketiga abdi ini memberi kita jendela untuk melihat apa orang-orang di dalam kerajaan Yehuda yang mengalami masa suram pembuangan Babel ya dan menunggu dengan penuh harapan. Kita akan masuk dengan kerajaan utara. Menyusul kejatuhan Samaria pada tahun 722 sebelum Masehi oleh Sargon II, ini Raja Asyur, banyak orang Israel itu dideportasi dan ditampung ke berbagai lokasi di seluruh kerajaan Asyur. Setelah menaklukkan sebuah suku atau bangsa Asyur itu akan memecah dan merelokasikan orang-orang yang ditaklukkannya dengan tujuan memadamkan semangat pemberontakan. Maka dari itu banyak orang Israel itu ditampung di daerah seperti Habor di tepi sungai Gozan dan Halah dekat ibu kota Asyur Niniwe, juga di Madai sebelah timur perbatasan sebelah timur sungai Tigris. 2 Raja-Raja 17 ayat 6. Dan menurut catatan bangsa Asyur sendiri ada 27.290 orang Israel di Samaria yang dipindahkan oleh Sargon II ke berbagai tempat. Kitab Tobit itu menceritakan kisah orang Israel dari suku Naftali yang tinggal di akhir masa kerajaan Israel Utara. Setelah Samaria itu direbut, Tobit bersama istrinya Ana dan anaknya Tobia beserta beberapa anggota keluarga lainnya diasingkan dari rumah mereka di Galilea dekat Tisbe, itu ke ibu kota Asyur Niniwe. Ini terjadi di masa pemerintahan Raja Asyur Salmaneser kelima. Kontras dengan mayoritas suku di kerajaan utara yang murtad, Tobit itu setia dengan Tuhan Israel. Hidupnya itu sebelum dan selama pembuangan itu merefleksikan ketaatannya. Sebagai orang muda, Tobit itu sendirian pergi ke Yerusalem untuk perayaan agama di sana. Dengan segelintir orang Israel lainnya. Ya, itu bisa dibaca di Tobit 1 ayat 6 dan 5 ayat 3. Sekalipun hampir seluruh suku itu berpaling dari Tuhan dan mengikuti budaya pagan, dalam pembuangan Tobit itu tetap setia dengan hukum terkait makanan di dalam Taurat. Ya, walaupun kakak dan saudaranya yang lain itu mengacuhkannya. Kitab Tobit menggambarkan ia sebagai orang yang mengasihi Allah dan setia terhadap perintahnya. Sekalipun ia berada di dalam kemiskinan, bahkan buta ya, yang tampaknya menimpa dia karena kepeduliannya menjalankan Taurat. Cerita di dalam kitab itu berpusat kepada kisah Tobia. Ini putra Tobit yang diutus ayahnya mengunjungi Rages. Ini sebuah kota di Media untuk mengambil harta keluarga. Di dalam perjalanan, ia ditemani oleh malaikat Rafael yang menyamar menjadi seorang manusia bernama Azaria. Ketika berhenti di kota Ekbatana,
Rafael itu meminta Tobia untuk mengawini anak sepupu ayahnya, Raguel. Anak perempuannya yang cantik bernama Sarah itu telah lama diganggu setan. Ya, ia itu menanggung malu dan kecewa harus ditinggal mati oleh 7 suaminya di malam pertama. Dan bisa saja Tobia itu menjadi yang ke-8 karena liang kubur juga sudah disediakan untuknya. Dengan bantuan Rafael, Tobia berhasil mengusir setan itu. Ya, di malam pertama itu Tobia dan Sarah itu mengangkat sebuah doa. Tobit 8 ayat 5-8 di antaranya berbunyi dengan indahnya. Bukan karena nafsu berahi sekarang ku ambil saudaraku ini, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia dan membuat kami menjadi tua bersama. Tobit 8 ayat 7. Setelah berhasil mengambil harta keluarga di Rages, Tobia bersama istrinya dan Rafael, ini masih menyamar, kembali ke Niniwe. Ia disambut dengan ayahnya dan ibunya dengan gembira. Baru setelah itu, Rafael itu mengungkapkan jati dirinya sebagai malaikat Tuhan. Rafael senantiasa menasihati Tobit dan keluarganya untuk tetap setia dan memuliakan Tuhan, meninggikan Dia, dan senantiasa bersyukur atas apa yang telah diperbuatnya untuk Dia. Tobit 12 ayat 6. Sikap Tobit ini sangat menyegarkan ya. Di tengah-tengah kekotoran pemberontakan kerajaan utara, hidup di tengah-tengah masyarakat yang murtad, yang haus kekuasaan, yang terobsesi dengan kekayaan materi, yang dikritik oleh para nabi seperti Amos dan Hosea. Kisah Tobit itu memperlihatkan masih ada yang setia pada Tuhan dan taat, dan hidupnya itu penuh doa dan perbuatan baik ya, seperti menguburkan mereka yang meninggal, memberi sedekah, menghormati orang tua dan tetua, setia pada makanan halal, dan ramah pada orang asing sekalipun hidup di antara orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sementara Tobit adalah saksi adanya Israel yang teguh setia, mayoritas kerajaan utara itu menunjukkan sebaliknya, bagaikan pelacur karena mengikuti Tuhan dari bangsa asing. Seperti sudah dibahas sebelumnya, mereka yang tidak dibunuh dan dideportasi itu kawin campur dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu, yang ditempatkan Asyur di Israel. Mereka ada 5 ya, orang Babel, Kuta, Awa, Hamat, dan Sefarwaim. 2 Raja-Raja 17 ayat 24. Pencampuran ini membuahkan kepercayaan dengan praktek baru yang berbeda dari warisan Israel. Tidak seperti sisa Yehuda yang terbuang di Babel, yang pada akhirnya diizinkan kembali ke tanah terjanji, orang Israel yang terbuang dapat dikatakan menghilang, berasimilasi dan tinggal bersama di Israel. Mereka disebut sebagai orang Samaria. 10 suku utara ini tidak pernah kembali dan kadang direferensikan sebagai 10 suku yang punah. Kita bicara sedikit tentang kitab Tobit. Kitab Tobit itu masuk kanon menurut gereja Katolik dan Ortodoks dan tergolong apokrifa dalam gereja Protestan. Kitab Tobit tak pernah dikutip langsung dalam Perjanjian Baru, tapi pengaruhnya itu dapat dirasakan terkait dengan masalah moral, seperti aturan emas, Tobit 4 ayat 15, yang juga ditekankan Yesus di dalam Injil, Matius 7 ayat 12 dan Lukas 6 ayat 31. Contoh yang dilakukan Tobit, misalnya memberi makan yang lapar dan memberi pakaian bagi yang telanjang. Tobit 1 ayat 17 dan 4 ayat 16. Ini adalah rujukan untuk jalan keselamatan. Seperti diutarakan Matius 25 ayat 35 dan 36. Praktek doa, puasa dan sedekah sangat ditonjolkan di dalam Tobit.
Tobit 12 ayat 8. Ini didukung dengan ajaran Kristus, Matius 6 ayat 1 sampai 18. Juga baik Tobit maupun Perjanjian Baru mengajarkan bahwa mengumpulkan harta surgawi itu lebih berharga dari harta duniawi. Bandingkan Yohanes 4 ayat 8 sampai 11 dengan Matius 6 ayat 19 sampai 21. Dan akhirnya tampilnya malaikat Rafael dalam wujud manusia bisa jadi gambaran awal dari inkarnasi Tuhan Yesus, khususnya dalam Injil Yohanes. Baik Rafael maupun Yesus turun ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri, melainkan kehendak Tuhan. Bandingkan Tobit 12 ayat 18 dengan Yohanes 5 ayat 30 dan Yohanes 6 ayat 38. Setelah misi selesai, keduanya kembali naik kepada yang mengutusnya. Tobit 12 ayat 20 dan Yohanes 16 ayat 5. Dan dalam sejarah Kristen belakangan, kitab Tobit juga dirujuk karena visinya yang agung tentang pernikahan. Ya, sampai di sini dulu episode ini. Kita masih akan bicara tentang pembuangan Yehuda di episode selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.